Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Alkisah terdapat sebuah zaman di mana tanah Jawa masih bersatu dengan beberapa pulau yang berdampingan dengannya. Suatu masa di mana alam ini masih dipenuhi oleh energi misterius yang tidak kasat mata. Lambat laun perkembangan peradaban mulai membuat manusia mengenal yang namanya kekuasaan, kehormatan, dan berharganya sumber daya. Pertempuran terjadi di mana-mana hanya dengan alasan untuk saling menguasai dan menunjukkan kedikdayaan. Pendekar, prajurit, rakyat pun akhirnya mulai memiliki alasan sendiri untuk berperang. Melindungi orang yang disayang, membela yang lemah, mempertahankan tanah kelahiran dan mungkin berbagai tujuan mulia lainnya. Namun mereka lupa, semua tujuan itu tercipta karena di atas mereka ada yang saling ingin berlomba untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan memenuhi kebutuhan duniawinya. Banyak dari mereka yang mencari kesaktian untuk bisa bertahan di tanah ini. Dan saat itu hal itu tidaklah mustahil. Masih ada beberapa orang terpilih yang mendapatkan berkah untuk berkomunikasi dengan para batara yang menurunkan kesaktiannya. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki mereka menjadi maha guru yang menurunkan ilmu-ilmu ke para pengikutnya. Tidak hanya kepada manusia, kesaktian yang didapat pun diturunkan ke berbagai pusaka yang dibuat oleh ahli pusaka. Semua itu untuk menyamai senjata yang dimiliki para batara. Sampai suatu saat perkembangan manusia, konflik di alam dewata dan mulai berkurangnya energi gaib di alam ini membuat jarak antara manusia dan para batara menjadi semakin jauh. Maha guru dan penerus ilmunya pun mulai kehabisan umurnya, tapi sayangnya pertempuran malah semakin luas. Ilmu bela diri, militer pertahanan, tatanan kerajaan, dan ilmu pengetahuan mulai menjadi tulang punggung utama di dalam peperangan. Namun di balik itu, ilmu klinik dan hal gaib masih menjadi penentu sebuah kemenangan. Hal itu membuat orang-orang berlomba mendapatkan kesaktian untuk bisa membela kerajaannya. Sepeninggal para batara, manusia kesulitan mencari cara untuk mempelajari ilmu baru yang lebih sakti dari lawannya. Hingga sampai terdengar kabar bahwa ada sebuah pusaka salah satu batara yang tertinggal di tanah ini. Di sana ada makhluk yang lebih luas dan bahkan lebih kuat dibanding hewan yang paling kuat di alam ini. Cerita sang pengembara tua yang berkeliling dari desa ke desa untuk mendongeng. Alam itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ilmu, kitab, dan berbagai pusaka bisa didapatkan di sana. Kisah itu menyebar hingga ke berbagai penjuru, hingga ditemukan sebuah reruntuhan candi yang menurut masyarakat zaman dulu merupakan tempat singgah salah satu batara. Para pendekar pun saling berlomba-lomba mencari pusaka yang dimaksud, sampai akhirnya ada 2 pendekar dari Trahbir Yasono yang berhasil menemukan pusaka yang dimaksud dan mengalirkan energi dari alam itu. Sayangnya pusaka itu mengikat kedua pendekar tersebut di alam mengerikan yang mereka temukan sendiri. Semenjak itu alur peperangan semakin berubah. Dimulai dari salah satu kejadian. Sebelum pertarungan adu senjata dimulai, tiba-tiba muncul bola api bernyawa yang menyerang kediaman panglima perang. Tidak hanya itu, bahkan menurut cerita ada sebuah desa yang hilang dihabisi sosok besar yang disebut dengan nama Rasbuto. Keberadaan sosok itu tak lain adalah perbuatan orang-orang yang mendapatkan kesaktian dari ingon yang mengerikan dari alam mengerikan itu. Sayangnya kebutaan akan kesaktian membuat mereka lupa akan bayarannya. Apalagi makhluk yang mereka panggil akan tetap ada di alam ini bahkan hingga sang pemilik ilmu mati. Kedua pendekar dari Trahbir Yasono bisa bertahan di alam mengerikan itu dengan kesaktiannya. Mereka tetap mencari cara untuk keluar dari alam itu walau harus bertarung tanpa henti di sana. Butuh waktu yang lama hingga mereka bisa menciptakan sebuah mantra untuk bisa kembali ke alam manusia.
Sayangnya ada risiko yang harus mereka tanggung. Darah mereka dan keturunannya akan terikat dengan alam itu. Itu mengakibatkan kesadaran mereka terkadang masih kembali ke sana. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kondisi itu lebih baik dibandingkan kesadaran mereka terenggut oleh alam itu dan menjadi salah satu dedemit yang berkeliaran di sana. Sayangnya ternyata salah satu pendekar berkehendak berbeda. Ia tidak bersedia untuk kembali dan memilih untuk terus mencari kesaktian dan kedikdayaan di alam itu. Ia melarikan diri hingga tidak dapat ditemukan. Dan mantra itu berhasil. Oleh keraton, kedua pendekar itu diberi gelar oleh kerajaan. Pendekar yang kembali dikenal dengan nama Raden Cokro Biryasono, dan pendekar yang tinggal di alam itu dikenal dengan nama Raden Darwana Biryasono. Raden Cokro dengan kemampuan yang ia dapatkan berhasil menjadi orang penting di kerajaan. Namun ia segera tersadar bahwa ilmunya membawa kerusakan sehingga ia memimpin terahnya untuk menyingkir dari peperangan dan menjadi rakyat biasa. Sampai beberapa puluh tahun kemudian saudara jauh Raden Cokro memberikan kabar bahwa ia melihat sosok yang ia kenal. Raden Cokro memeriksa kabar itu dan benar. Ia menemukan sosok saudaranya Raden Darwana di salah satu hutan. Anehnya penampilan Raden Darwana sama sekali tidak bertambah tua. Belum sempat menghampirinya, sosok Raden Darwana sesekali menghilang dan muncul seolah masih berusaha untuk berada di alam ini dengan sepenuhnya. Kejadian itu memberikan firasat buruk pada Raden Cokro. Pasalnya, hidup puluhan tahun di alam yang dipenuhi makhluk tak berkeperikamanusiaan dan penuh dengan kebiadaban sangat mungkin merubah jiwa seseorang. Raden Cokro pun mulai menceritakan tentang kengerian alam itu kepada masyarakat agar mereka menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu. Sebuah alam di mana tak terbatas ruang dan waktu. Alam di mana sosok, demit, dan makhluk tidak kasat mata berasal. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri. Jagat Segoro Demit. Pak Wajah meletakkan gulungan serat lontar yang ia bacakan ke meja dan menunjukkan ke yang lainnya. Sebuah gulungan yang dituliskan dengan aksara Kawi yang ia dapatkan dari seseorang kepercayaannya. Ini beneran kita, Pak De. Kok ceritanya hampir gak masuk akal ya? Tanya Egar yang setengah percaya dengan cerita yang terdapat di gulungan itu. Ini karya sastra kuno. Terkadang di zaman dulu untuk menyampaikan sebuah ilmu atau fakta harus melalui pendekatan karya sastra seperti ini. Jelas Pak Wajah. Jagat, Dirga, dan Mbah Jiwo mendekat melihat benda itu. Ya, kalau kita nggak ngalamin sendiri dulu, mungkin kita juga nggak akan percaya dan terus menganggap bahwa kisah ini hanyalah dongeng, ucap Dirga. Benar, belum tentu kisah yang tertulis di gulungan itu sepenuhnya karangan, seperti ilmu pengleakan. Hal itu sama seperti yang ditulis di sini. Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Batari Durga. Jelas Pak Wajah pada Egar. Jagat beberapa kali mengecek beberapa aksara dan goresan-goresan gambar kuno yang tidak dapat terlihat dengan jelas di sana. Selain itu, ada petunjuk apa lagi tentang Jagat Segoro Demit? Pasti Pak Wajah punya petunjuk yang lebih dari kisah ini kan? Tanya Jagat. Pak Wajah menghela nafas. Ia membuka sebuah gulungan lagi yang sepertinya masih satu kesatuan dengan yang sebelumnya. Hanya saja tulisannya lebih acak dengan beberapa goresan gambar. Dari gulungan itu Pak Wajah menjelaskan bahwa untuk berhubungan dengan Jagat Segoro Demit ada beberapa cara. Pertama, terbukanya gerbang secara alamiah setiap beberapa ratus tahun, yang artinya tidak mungkin mereka untuk menunggu hal itu terjadi. Kedua, dengan membuka paksa seperti yang dilakukan Nyi Sendang Rangu dan Jagat. Sayangnya hal itu berisiko masuknya berbagai entitas dari Jagat Segoro Demit ke alam ini. Ada satu cara lagi. Cara untuk memindahkan mereka saja tanpa membawa apapun dari alam itu, ucap Pak Wajah. Mendengar ucapan itu muncul harapan di wajah mereka. Ada sebuah mantra untuk melakukannya. Sebuah mantra yang hanya bisa digunakan oleh salah satu terah yang bernama Terah Biryasono. Jelas Pak Wajah. Berarti kita tinggal mencari orang dari terah itu saja kan Pak? Tanya Dirga. Pak Wajah pun menggeleng. Tidak semudah itu. Orang yang membacakan mantra itu harus mengorbankan darah dan nyawanya untuk menukar dirinya. Jelas Pak Wajah. Seketika raut wajah mereka pun berubah. Sudah pasti Danan dan yang lainnya tidak akan terima dengan cara ini, ucap Mbah Jiwo. Mereka setuju, namun sepertinya Pak Wajah tidak mendapatkan petunjuk lain selain itu.
Mereka mencoba mencari petunjuk dari gulungan dan memikirkan berbagai cara. Namun sepertinya mereka tidak menemui sebuah ujung hingga akhirnya Mbah Jiwo mencoba berbicara lagi. "Leluhur saya merupakan pengrajin pusaka yang berlumuran darah," ucap Mbah Jiwo. "Maksud Mbah Jiwo?" tanya Pak Wajah. "Ada satu ilmu terlarang dari leluhur saya yang mungkin bisa berguna, namun itu tabu dilakukan di zaman ini," jelas Mbah Jiwo. "Ilmu terlarang? Kok kedengarannya serem?" sahut Dirga. Mbah Jiwo bercerita bahwa leluhurnya memiliki sebuah kitab terlarang, sebuah ilmu yang bisa membuat sang empu penempa pusaka bisa membuat pusaka dari tulang belulang maupun organ tubuh manusia. "Gak Mbah sendiri yang bilang kalau Danan dan yang lainnya pasti juga gak setuju," potong Jagat. "Saya gak pernah bilang bahwa itu adalah manusia hidup," ucap Mbah Jiwo. Mendengar perkataan itu mereka pun berpikir. Maksudnya Mbah Jiwo ingin membuat pusaka dari jasad salah satu anggota Trahbirya Sono, pusaka yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari jagat Segoro Demit? Tanya Pak Wajah. Mbah Jiwo pun mengangguk dengan ragu. Mereka pun terdiam cukup lama. Benar ucapan Mbah Jiwo, hal seperti ini sangatlah tabu untuk dilakukan. Entah itu benar atau salah, mereka masih belum dapat memutuskan. "Sebentar Pak De, intinya kan kuncinya ada di orang-orang dari Trahbirya Sono. Kenapa kita nggak nyari mereka dulu? Mungkin setelah bertemu kita bisa memutuskan untuk melakukan apa nantinya," ucap Egar. "Benar ucapan Mas Egar, kita pikirin di sini juga nggak bakal nemu kan?" ucap Dirga. "Alah, gaya kamu, sekarang ngomongnya udah kayak orang gede," ledek Jagat sambil mengacak-acak rambut Dirga. "Iya benar, tapi kita harus mencari petunjuk mengenai trah itu dulu," ucap Pak Wajah. Mbah Jiwo masih termenung. Entah mengapa ia masih merasa harus menggunakan ilmu terlarang itu. "Aku tahu orang pertama yang mungkin bisa kita tanya," ucap Dirga. "Siapa?" "Yang masih hidup ratusan tahun lah. Siapa lagi kalau bukan Nyai Jambrong?" "Alah, bilang aja kamu mau ketemu sama Guntur," balas Jagat. Pak Wajah dan Mbah Jiwo mengangguk seolah setuju dengan usulan Dirga. Namun sepertinya Mbah Jiwo punya pemikiran lain. "Mungkin kita akan berpisah jalan. Saya akan mencoba mencari kitab leluhur saya itu dulu, sementara kalian mencari informasi dari Nyai Jambrong," ucap Mbah Jiwo. Jagat dan Dirga setuju, namun tidak dengan Pak Wajah. Sepertinya ia merasakan perjalanan Mbah Jiwo akan menempuh bahaya. "Mas Jagat, Dirga, kalau kalian saja yang menemui Nyai Jambrong bagaimana? Biar saya menemani Mbah Jiwo," ucap Pak Wajah. "Aman Pak, gak masalah. Saya juga merasa perjalanan Mbah Jiwo akan lebih berbahaya," balas Jagat seolah mendapatkan firasat yang sama. Mbah Jiwo sempat menolak, namun sepertinya ia memikirkan risiko yang akan ia hadapi juga nantinya. Terlebih zaman dulu leluhurnya juga sudah menghabisi banyak nyawa untuk bersekutu dengan sosok gaib. Apa saja bisa terjadi saat ia ke tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Siang itu juga mereka pun meninggalkan desa Rangitaru, sebuah desa terpencil di sosok timur Pulau Jawa, tempat di mana Egar dan Pak Wajah tinggal saat ini. Saat ini desa itulah yang terdekat dengan tempat di mana gerbang jagat Segoro Demit pernah terbuka di sebuah hutan, sekaligus tempat terdekat dengan Pulau Dewata. Kini kita beralih ke sudut pandang Dirga. Langit menghabiskan merahnya dan menghantarkan kami ke gelapnya malam di sebuah desa. Sebuah desa yang asri yang dikelilingi hutan di beberapa sisinya. Ada satu tempat pemakaman baru yang cukup menarik perhatianku. Namun seorang kakek di sana menatapku seolah melarangku untuk memperhatikan tempat itu lebih jauh lagi. Desa Wadirejo. Sekilas terlihat tidak ada istimewanya dengan desa ini. Hanya sebuah desa padat penduduk yang mulai berkembang. Namun tidak disangka, desa ini juga menyimpan berbagai kisah yang sulit untuk dipercaya. Salah satunya tentang keberadaan sosok seorang nenek yang telah hidup selama ratusan tahun, Nyai Jambrong. Awalnya aku mengira kami akan tiba di desa dengan keadaan yang cukup sepi. Namun ternyata kami salah. Cukup banyak warga sedang berkumpul sembari membawa kentongan dan benda-benda pembuat suara. "Ngapunten Mas, ini ada apa ya? Kok rame-rame?" tanya Mas Jagat kepada salah seorang warga di sana. Masnya pendatang ya? Kayak baru lihat," balas orang itu. "Iya, saya ini Dirga. Ini Pak De saya Mas Jagat.
Kebetulan kami mau mampir ke rumah Guntur, ucapku saat itu. Oh alah, temannya Guntur toh, itu orangnya di sana, balasnya. Aku melihat beberapa orang sedang berkumpul dan diantaranya sedang mengerumuni Guntur. Gimana toh Tur, tolong dibantu, ini anaknya Mbak Parsi loh, kok kamu tega sekali? Ucap salah seorang warga yang seolah menyudutkan Guntur. Gak begitu Pak, kalau namanya orang hilang itu dimintai tolong sama polisi, bukan anak kecil yang kerjaannya cuma pelihara sapi seperti saya ini, balas Guntur. Kamu kan tahu sendiri Tur, anak itu hilangnya gak wajar, pasti ulah demit. Seorang warga lagi mulai meyakinkan Guntur. Aku mendekat ke arah mereka dan melambaikan tangan ke arah Guntur. Dirga, Mas Jagat. Guntur terlihat tersenyum menemui kami. Maaf Pak, Bu, saya pamit, ada teman jauh saya yang datang, ucap Guntur yang segera menghampiri kami dan menarik tangan kami untuk segera pergi. Lah, Tur, malah kabur, piye toh? Keluh seorang warga. Tenang, anak Mbok Parsi pasti selamat, teriak Guntur saat itu. Kami pun segera pergi mengikuti arahan Guntur menuju ke sebuah rumah. Aku menduga itu adalah rumah Guntur. Bu, teman-teman Guntur datang, ucapnya sembari masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah teriakan itu tiba-tiba seorang wanita keluar menyambut kami. Alah Guntur, temannya mau datang gak bilang-bilang, Mbok belum nyiapin apa-apa, ucapnya saat itu. Waduh, gak usah repot-repot Bu, kita cuma pengen mampir ngobrol aja, balas Mas Jagat. Iya Bu, gak usah repot-repot, diizinin mampir aja sudah seneng kita, tambahku saat itu. Kami pun memulai perbincangan singkat dengan memperkenalkan diri sementara Guntur memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah dan keluar dengan membawa singkong goreng. Nginep kan Dirga? Ada kamar kosong kok di belakang, ucap Guntur. Aku saling menatap dengan Mas Jagat. Sebenarnya kami memang belum merencanakan akan menginap di mana. Sudah menginap saja, jarang banget loh Guntur kedatangan temannya, ucap Ibu Guntur. Setelah berpikir beberapa saat kami pun memutuskan untuk menginap di rumah Guntur. Terlebih lagi kami masih penasaran tentang keberadaan anak hilang yang sempat membuat warga desa ramai tadi. Tadi itu ramai-ramai kenapa Tur? Bener ada anak yang hilang? Tanyaku pada Guntur. Guntur malah mengambil singkong goreng di hadapan kami dan makan dengan santainya. Alah, biasa itu. Besok juga pasti udah ketemu anaknya, ucap Guntur. Mas Jagat sedari tadi terlihat menerawang sesuatu. Sepertinya ia juga sudah merasa ada yang janggal. Dirga, Mas Jagat itu Pak Demu kan? Tanya Guntur. Iya Tur, memangnya kenapa? Enggak, kok manggilnya Mas toh? Kan gak sopan. Wajah Guntur terlihat penasaran. Pak Deku itu kelewat kreatif. Katanya minta dipanggil Mas saja, biar gak susah cari jodoh, balasku saat itu. Seketika wajah Guntur tertawa sembari menatap ke arah Mas Jagat. Walah, biar gampang ya kalau mau modus, paham, ucap Guntur. Dirga, mulutnya itu loh, tolong dikondisikan, ada harga diri yang dipertaruhkan di sini, ucap Mas Jagat. Perbincangan itu memulai perbincangan ringan mulai dari kisah pertemuan Guntur dengan Mas Cahyo hingga mengingat kembali pertempuran yang kami alami sebelumnya. Cukup lama kami menikmati suguhan dari Ibu Guntur sambil ngobrol hingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat malam itu. Mungkin kurang sopan bila berkunjung ke kediaman Nyai Jambrong di malam-malam seperti ini. Kami pun pamit untuk tidur setelah perbincangan seru malam itu. Tapi setelah sampai di kamar ternyata Mas Jagat mulai terlihat serius. Kenapa Mas? Kok kayaknya ada yang serius? Tanyaku saat itu. Anak yang tadi Dirga, dia diculik Wewe Gombel. Mungkin agak malam, Mas tinggal sebentar ya, ucap Mas Jagat. Ya, aku ikut sekalian aja Mas, daripada kepikiran. Mas Jagat pun setuju. Kami pun beristirahat sebentar sampai merasa orang-orang rumah sudah terlelap. Tepat menjelang tengah malam, aku dan Mas Jagat bersiap untuk keluar rumah. Keadaan di rumah cukup sepi dan kami berhati-hati agar tidak membangunkan Guntur dan ibunya. Sesuai petunjuk Mas Jagat, kami pun berlari menuju ke sisi hutan yang mengarah ke sebuah hutan bambu. Sekilas tidak terlihat apapun di sana, tapi aku tahu dengan pasti Mas Jagat tahu kemana kami harus mencari. Semakin dalam kami masuk, samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi hutan. Suara tangisan anak kecil terdengar di antara suara lainnya. Itu Mas,
Di situ, ucapku saat itu. Kami berlari ke arah suara itu dan menemukan sosok makhluk yang memang sering diperbincangkan sejak zaman aku kecil. Makhluk berbadan besar dengan rambut menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya begitu mengerikan dengan gigi yang hampir didominasi dengan taring, yang membuatku merasa tidak nyaman saat melihat payudaranya yang bergelambir panjang hingga ke kaki. Bener mas, Wewe Gombel, kita ke sana, ucapku saat itu. Belum sempat berlari, tiba-tiba Mas Jagat menahanku. Ia memintaku memperhatikan apa yang terjadi di hadapan kami. Ternyata sudah ada seseorang di sana. Ada seorang anak muda yang seumuranku menutupi wajahnya dengan sarung sedang berusaha mengusir Wewe Gombel itu dengan beberapa benda dari tasnya. Wewe Gombel itu terlihat tidak terima, namun orang itu berhasil menghindari serangan-serangan makhluk itu dengan mudah dan sesekali memberikan pelajaran. Itu Guntur kan Mas Jagat? Tanyaku. Mas Jagat pun mengangguk sembari memintaku untuk mengecilkan suara. Aku tahu dengan jelas ilmu bela diri yang digunakan oleh orang itu sama persis dengan yang digunakan oleh Guntur. Kami memperhatikan sejenak apa yang terjadi di sana. Setelah mengetahui Guntur tidak dapat kesulitan, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu kedatangan kami kepada Guntur. Dia pasti punya alasan sendiri ketika menolak permintaan warga desa dan menangani hal ini sendirian, ucap Mas Jagat. Aku menoleh ke arah pertarungan mereka sejenak. Entah mengapa saat itu aku merasa Guntur cukup keren dengan entah apapun niatnya itu. Kisah pagi ini dimulai dengan lauk opor yang dimasak oleh Ibu Guntur. Guntur pun makan dengan lahap seolah tidak terjadi kejadian apapun semalam. Dirga sama Mas Jagat kenal sama Guntur di mana? Kok bisa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini? Tanya Ibu Guntur. Oh, itu Bu. Waktu itu kami sempat kerepotan waktu berurusan sama... Seketika sebuah centong sayur terjatuh dan menghentikan aku bercerita. Maaf, Bu, sekolah Dirga pernah bikin lomba olahraga antar sekolah, jadi ketemu di sana, ucap Guntur sembari memberikan isyarat mata kepadaku. Aku pun menganggukkan kepala. Sepertinya aku mengerti maksudnya. Guntur tak mau ibunya tahu kalau dia terlibat dengan hal-hal yang sangat berbahaya. Kulo nuwun, Guntur, di rumah nggak? Terdengar suara seseorang perempuan dari luar. Arum, masuk Rum, ucap Ibu Guntur seorang sudah sangat kenal dengan perempuan itu. Sini, ikut sarapan, mumpung ada temannya Guntur juga, ucap Ibu Guntur. Wah, makasih Bu, mau nganter ini aja, Ibu bikin kue cucur lumayan banyak, ucap Arum. Walah, makasih Yonduk, nanti tolong bawain opor juga buat ibunya ya, balas Ibu Guntur. Arum pun mengiyakan. Sepertinya Guntur juga sudah pernah menceritakan sedikit banyak tentang kami. Ia menatap Guntur seolah memberikan satu isyarat. Ya sudah, Arum tunggu di belakang ya Bu, nengokin si Junet, ucap Arun. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Junet, kambingku, udah gak usah bingung, ucap Guntur yang membaca bahwa kami kebingungan. Kami pun tidak jadi bertanya dan menyelesaikan sarapan kami pagi itu. Kamu tuh gimana sih Tur? Anaknya Mbok Parsi hilang, kok gak mau ngebantu? Ucap Arun sedikit kesal. Sepertinya ia tahu kalau sebenarnya Guntur bisa membantu. Moh, males aku, takut aku, ucap Guntur sembari memberikan makanan Junet. Merasa penasaran, aku dan Mas Jagat pun ikut bergabung dengan perbincangan mereka. Emang kenapa toh Arum? Anaknya Mbok Parsi kenapa? Tanya Mas Jagat pura-pura tidak mengerti. Iya Mas, ada anak di desa ini yang sudah 2 malam menghilang. Warga sudah mencarinya ke seluruh desa, tapi gak ketemu, jelas Arum. Lah, terus hubungannya sama Guntur itu apa? Balas Mas Jagat. Arum kemudian menoleh ke arah Guntur dengan muka yang cemas. Sepertinya ia benar-benar khawatir dengan anak itu. Harusnya Mas Guntur bisa bantu, tapi... Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Mas Jagat mengusap-ngusap kepala Arum dan memintanya untuk tenang. Tahu gak Rum, gak semua jagoan itu pakai seragam atau jubah bagus, ucap Mas Jagat. Kadang cuman ada yang pakai sarung, timpalku saat itu. Sambil menahan senyum melihat kejadian semalam, Arum terlihat bingung mendengar ucapan kami, tapi kebingungan Arum mendadak berubah ketika terdengar suara beberapa orang warga yang berteriak pemecah pagi itu. Anaknya Mbok Parsi sudah pulang, teriak salah seorang warga.
Sontak Arum yang khawatir segera menoleh ke jalan dan penasaran dengan berita itu. "Sudah, samperin saja ke rumah Mbok Parsih, biar tahu dengan jelas keadaan anaknya," ucap Mas Jagat. Arum pun segera pamit setelah mengacak-ngacak rambut Guntur dan memasang muka meledek kepada Guntur. Mas Jagat hanya bisa menggeleng melihat kelakuan anak-anak muda yang sepertinya ingin bergegas untuk dewasa itu. Kini matahari sudah meletakkan posisinya tepat di atas kami, namun semua cahaya terhalang oleh sebuah pohon besar yang rindang di mana terdapat sebuah rumah tua di bawahnya. "Kula nuwun." Aku mengetuk pintu rumah dengan sangat perlahan. Ini adalah rumah Nyai Jambrong, sosok nenek yang sudah berumur ratusan tahun dan pernah menguasai ilmu rawa rontek. "Sopo?" "Saya Nyai, diriga sama Mas Jagat." Mendengar suaraku, terdengar suara seorang melangkah mendekat. Aku bersiap mendekat ke arah pintu, namun Guntur malah menarikku menjauh. "Awas!" Awas kenapa, Tur?" Belum sempat mendapatkan jawaban dari Guntur, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan mendarat tepat di hadapan pintu. "Harusnya jangan kamu tarik anak itu," ucap Nyai Jambrong sambil tertawa. Aku masih berusaha menahan kagetku yang melihat seorang nenek mendarat tepat di hadapanku. "Nyai, ngagetin aja," ucapku saat itu. "Sudah, ayo masuk, anggap saja rumah saya." "Ah, ini mah tak anggap sarang demit wae piye, Mbah?" ledek Guntur. Nyai Jambrong tidak berpaling, sebaliknya ia menendang sendalnya ke salah satu dinding dan memantul melayang tepat di kepala Guntur. "Cangkemmu itu loh," ucap Nyai Jambrong. "Aduh, kena lagi," balas Guntur sembari mengusap kepalanya. Aku sedikit tersenyum melihat tingkah mereka. Aku tidak pernah menyangka bisa ada hubungan seperti ini antara seorang anak muda dengan seorang nenek yang sudah umurnya ratusan tahun itu. "Saya kira Nyai orangnya nyeremin dan selalu serius. Gak nyangka ya, aslinya begini," ucap Mas Jagat. "Itu kan sekarang, Mas. Gak tahu aja dulu waktu baru bangkit dari jembangan keramat itu. Demit-demit salah satu alas aja kalah serem," ledek Guntur lagi. Nyai Jambrong menoleh ke arah Guntur, tapi sayangnya kali ini Guntur sudah lebih siap sehingga Nyai Jambrong memilih untuk menahan diri dan memberi Guntur pelajaran. "Ya sudah, ada urusan apa kalian kemari? Pasti ada hubungannya dengan dua bocah itu kan?" tanya Nyai Jambrong. Kami mengangguk dan segera menceritakan tentang isi surat yang dipelajari oleh Pak Waja. Nyai Jambrong sepertinya tidak kaget mengenai kisah tentang Jagat Segoro Demit, tapi dia sedikit berpikir saat mengetahui ada cara lain yang berhubungan dengan Trah Biryasono. "Kalian yakin Trah itu bisa menghubungkan dengan Jagat Segoro Demit?" tanya Nyai Jambrong. "Justru karena kami belum tahu, kami memutuskan untuk bertanya langsung dengan mereka," jelas Mas Jagat. Kemudian Nyai Jambrong sedikit bercerita. Ia memang pernah mengetahui tentang Trah itu. Ada segelintir orang sakti yang memang mengincar mereka untuk mendapatkan kekuatan dari Jagat Segoro Demit dulu. Itulah yang menyebabkan Trah Biryasono menghilang keberadaannya. "Terus gimana, Nyai? Apa kita benar-benar gak bisa menemukan mereka?" tanyaku. Nyai Jambrong menatapku dan Mas Jagat seolah memastikan sesuatu. "Bisa." Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah kotak kayu di hadapan kami. "Apa ini, Mbah? Benda ini bisa menuntut kita bertemu dengan orang-orang dari Trah itu?" tanya Guntur. Nyai Jambrong hanya menggeleng sembari membuka kotak itu dengan perlahan. "Bukan, masalahnya harus pakai kain yang mana kalau aku mau bertemu dengan mereka?" Sontak kami bertiga menahan kesal melihat kelakuan nenek tua ini. Tapi kabar baiknya berarti Nyai Jambrong mengetahui cara untuk bertemu dengan Trah Biryasono. Dengan mobil pick-up Mas Jagat kami pun berangkat menuju ke sebuah tempat sesuai arahan Nyai Jambrong. Tentunya setelah diterjemahkan oleh Guntur. Nyai Jambrong duduk di depan sementara aku dan Guntur di bak belakang. Sepanjang perjalanan kami saling bercerita, tapi hampir setengah dari cerita Guntur adalah tentang Arum. Sepertinya aku dapat menyimpulkan sesuatu dari sikap mereka berdua. Dalam beberapa jam perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang mungkin lebih pantas disebut dengan sanggar. Dengan sopan kami memberikan salam dan memanggil pemilik rumah tersebut. Sayangnya tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. "Nyai, benar ini rumahnya?" tanya Guntur. "Kalau tidak di sini, saya tidak tahu lagi di mana harus mencari mereka," ucap Nyai Jambrong.
Kami menunggu cukup lama hingga matahari hampir terbenam, namun tak ada satupun tanda-tanda ada seseorang yang akan keluar menemui kami. Sampai saat kami harus putus asa dan bersiap untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. "Ah, tolong!" Mengetahui hal itu, kami pun memaksa masuk dengan melompat gerbang hingga menemukan sebuah rumah besar di tengah pekalangan. Kami mendengar tangisan seorang perempuan yang terdengar dari rumah tersebut. "Mbak, ada apa mbak? Buka!" teriak Mas Jagat, namun sayangnya perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis tidak menghiraukan teriakan kami. "Minggir," ucap Nyai Jambrong. Kali ini wajahnya seketika berubah serius seolah merasakan sesuatu. Dengan tangannya yang ia tahan di belakang, ia sedikit berlari dan menendang pintu kayu besar rumah itu hingga terbuka. Tidak, ini tidak seperti yang kami bayangkan. Saat ini pemandangan mengerikan terlihat tepat di hadapan kami. Ada beberapa sosok manusia yang digantung terbalik di keempat sudut langit-langit rumah. Mereka sudah pucat tidak bernyawa dengan luka menganga di lehernya. Darah mereka menetes dari luka itu dan mengendang di lantai kayu di sana. Ada seorang wanita dengan wajah ketakutan hanya menangis sembari melihat keempat sosok yang tergantung di sana. "Keluar, kamu juga sudah tiba kan?" Tiba-tiba Nyai Jambrong berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Dari salah satu gelapnya sudut ruangan itu tiba-tiba muncul sosok nenek dengan wajah yang lebih tua dari Nyai Jambrong. Ia berjalan tertatih dengan tongkat di tangannya. Siapa itu?" teriakku saat itu. Guntur mencoba menghampiri itu, namun Nyai Jambrong menarik bajunya dan menahannya. "Saya tidak pernah menyangka seorang Nyai Jambrong akan menginjakkan kaki di tempat ini," ucap nenek itu. "Sudah, tidak usah bertele-tele. Apa maksud dari semua ini?" tanya Nyai Jambrong dengan tegas. "Kami terlambat datang. Saat ini terah kami tengah diburu," jelas nenek itu. "Tunggu, kami berarti masih ada orang lain yang datang bersama nenek itu di tempat ini. Berarti keempat jasad ini bukan perbuatan nenek?" tanyaku memastikan. Nenek itu menggeleng. Wajah sedih mulai terlihat dari dirinya. "Mereka anggota keluarga saya. Ini perbuatan orang-orang biadab yang memburu darah kami," jelas nenek itu. Dari reaksi Nyai Jambrong, sepertinya ucapan nenek itu benar. Sebenarnya aku masih penasaran dengan seorang perempuan yang masih menangis di ujung ruangan itu. Namun nenek itu malah menyuruh kami untuk mengikutinya. "Biar cucu saya yang mengurusnya. Kalian ikut saya," ucap nenek itu. Kami pun mengikutinya ke sebuah bagian rumah yang lebih nyaman untuk berbicara. Tepat setelah meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memasuki ruangan tadi. Sepertinya mereka sedang menolong perempuan itu dan jasad yang tergantung di sana. Darah murni Trahbiryasono hanya tinggal dimiliki beberapa orang. Bahkan mereka yang melindungi saya harus menjaga jarak dan mencegah adanya penyusup di antara kami, jelas nenek itu. "Sekeramat itukah Trahbiryasono? Apa dengan merubah nama saja tidak cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka?" "Maaf Nek, tapi tujuan kami ke sini..." Aku mencoba menjelaskan, tapi nenek itu malah memotong ucapanku. "Sudah, tidak usah dijelaskan. Saya sudah tahu maksud kalian," ucap nenek itu. "Sebentar, maksud nenek?" Guntur semakin bingung. Nenek itu menarik nafas sebentar dan samar-samar terlihat senyuman di bibirnya. "Saya sudah bertemu mereka. Tenang saja, mereka baik-baik saja di alam sana," ucap nenek itu. Nenek ketemu Mas Dana dan Mas Cahyo. Bagaimana bisa?" tanyaku. Nenek itu bercerita, Trahbiryasono masih dikutuk hingga sekarang. Di balik alam sadarnya, kadang kesadaran mereka bisa berpindah ke alam jagat segoro demit. Ada yang terjadi secara mendadak, ada juga yang sudah bisa mengendalikannya. Mendengar itu kami pun berempat pun merasa lega. Kita cari cara untuk menyelamatkan dua bocah itu. Terlebih saya juga berhutang budi dengan mereka. Mereka pernah menyelamatkan nyawa saya bertahun-tahun yang lalu, ucap nenek itu. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya tertawa terkekeh menertawakan takdir ini. Nenek itu pun ikut ketawa. Namun kami tahu kejadian yang menimpa keluarganya benar-benar menjadi masalah untuknya. "Mas Jagat, mungkin kita bisa mencoba membantu nenek menghadapi orang-orang yang memburu terahnya, Mas," tanyaku pada Mas Jagat. Mas Jagat mengangguk, tapi ia berpikir keras. Sepertinya ia juga sudah merasa bahwa yang mengincar Trahbiryasono bukanlah lawan yang biasa. "Apa dia sudah bergerak?"
Tanya Nyai Jamrong, dan nenek itu pun mengangguk. Bah, memangnya dia itu siapa? Tanya Guntur. Leluhur Trah Biryasono, sosok yang terjebak di jagat Segoro Demit, Raden Darwana Biryasono. Balas Nyai Jamrong dengan tangannya yang mulai berkeringat. Leluhur, terjebak di jagat Segoro Demit. Seandainya ia bisa selamat, ilmunya pasti sudah tidak karuan. Apa benar kami harus bertarung dengan hal-hal mengerikan seperti kemarin lagi? Padahal niat kami hanya menyelamatkan Mas Danan dan Mas Cahyo, tidak lebih. Satu hal yang ingin kutanyakan padamu, Nyai, ucap nenek itu pada Nyai Jamrong. Tanyakan saja. Kain jarikmu bagus, belinya di mana? Aku juga mau punya.